Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Ini kedengaran kan suara saya? Kedengaran, Pak. Kedengeran, Pak. Sip. Sebentar. Oke. Pada hari ini di pertemuan terakhir di ya pengendalian mutu, kita akan belajar mengenai aplikasi QC di industri pangan. Jadi dari teori-teori 9 pertemuan sebelumnya itu, ini ada salah satu contoh aplikasi QC-nya. Jadi ingin memperlihatkan ke kalian bagaimana sih workflow dari QC, lalu mau tahu apa sih yang dihadapin oleh QC di pabrik nanti, seperti apa sih sebetulnya. Dan di sini akan jauh lebih banyak melihatkan dokumen dan bagaimana caranya untuk menjaga kualitas produk pangannya gitu. Dan kualitas produk pangan itu tidak hanya artinya terhadap produk pangan itu sendiri, tetapi juga pengemasnya, ya, packagingnya, gitu. Terutama jika pabrik tersebut juga memproduksi pengemas oleh itu sendiri, gitu. Dan tidak tidak dilakukan oleh pihak luar, gitu, dari bisnis lainnya. Mungkin dikarenakan memang pabrik tersebut ingin mengurangi jumlah sehingga mereka mau memproduksi sendiri seperti itu, dan itu juga sudah sangat biasa. Biasanya memang banyak yang membeli resinnya dalam bentuk biji plastik. Mereka mendevelop bagaimana packagingnya sesuai dengan keinginan mereka seperti itu. Dan QC ini berarti kalian harus apa ya, kalau misalnya kalian tertarik dengan QC, kalian tidak hanya serta-merta menguji-menguji saja gitu. Tetapi ada juga banyak prosedur, banyak sekali dokumen yang harus kalian lengkapi dan kalian teliti begitu. Dan workflow dari QC ini juga pasti diatur menurut ISO 9001 minimalnya ya untuk manajemen sistemnya. Seperti itu. Lalu juga ada untuk manajemen di labnya juga menggunakan biasanya ISO 17025 begitu. Jadi pokok bahasan hari ini ada 3. Yang pertama adalah standarnya atau spesifikasinya, lalu metode mengontrolnya bagaimana, dan yang terakhir adalah potential failure. Karena eh, dapat sangat memungkinkan di mana produk yang diproduksi itu tidak sesuai dengan standarnya, sehingga perlu tindakan untuk mencegahnya atau memperbaikinya, atau juga bisa jadi kalau kita tidak bisa diperbaiki, maka perlu dibuang gitu. Dan pada setiap tahapan proses juga bisa terjadi kegagalan proses, ya, entah karena alatnya, entah karena manusianya. Nah, potensi-potensi itu sudah harus diteliti, itu apa saja value-nya, potensi kesalahannya dari mana aja, sehingga bisa kita mitigasi bencananya. Begitu, mitigasi. Nah, ini adalah yang disebut dengan bisnis proses. Jadi bisnis proses di sebuah itu ada 3, dikategorikan menjadi 3 jenis, yang warnanya hijau, ini warnanya biru toska, lalu merah dan juga hijau. Biru toska ini adalah core dari bisnis proses in the company, artinya adalah proses produksinya bagaimana. Lalu yang warna merah adalah bagian supporting, ya, supporting untuk mensupport core bisnisnya, biasanya orang-orang QC itu di situ ada, lalu orang gudang gitu, lalu adalah yang hijau untuk evaluasi dan reviewing proses, ya, itu adalah orang top management gitu. Semua sistem ini juga pasti berhubungan dengan
pihak eksternal seperti customer misalnya di sini, lalu ada supplier, buyer, kontraktor, supplier dari bisnis to bisnis, supplier konsumen kayak gitu. Supplier bahan-bahan, nah itu kan juga bisa ya. Itu adalah sebuah bisnis proses, dan bisnis proses ini perlu di breakdown menjadi seperti ini, dan biasanya memang sudah ada aplikasinya gitu. Jadi industri memiliki aplikasi yang disebut dengan SAP. Ini adalah sebuah aplikasi atau ya software yang memang dirancang khusus untuk melihat bisnis proses mana yang sedang berjalan, lalu kalau misalnya ada yang berjalan perlu uh, ditanggapi, lalu ada notifikasi gitu, misalnya di bagian purchasing ada notifikasi, pihak yang mengelola bisnis proses ini dapat melihat ternyata purchasing itu butuh ini begitu, lalu sehingga bisa di follow up begitu. Jadi SAP ini singkatannya dari sistem, A-nya adalah application, P-nya adalah product. System, application, product. Gitu. Oke. Di dalam bisnis proses ini ada yang tadi disebut dengan core prosesnya ya. Nah, ini adalah salah satu core-nya. Ceritanya ini saya ambil contoh QC-nya adalah dari salah satu pabrik ya, salah satu pabrik di Indonesia yang datanya seperti ini. Ini data dari production process hingga QC-nya memang seperti ini. Gitu. Ini tahapan-tahapan yang dokumen-dokumen yang mereka punya ya, dokumen yang mereka punya serta form dari dokumen tersebut. Gitu. Jadi kalian bisa lihat betapa detailnya dari sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh bagian QC. Gitu. Nah, ini kita melihat dulu ke bagian production prosesnya. Oke, kita lihat ke bagian prosesnya. Ini ada terdapat 4 ya, ini 4 bahan baku. Ya, ada 4 bahan baku yang digunakan. Secara garis besar ya, ada air, lalu ada gula, lalu ada minor ingredients. Minor ingredients ya, ini ada S harusnya. Ada banyak sebetulnya, tidak hanya cuma satu ya. Lalu di sisi yang lain juga ada resin. Ya, resin itu adalah benih plastik biji plastik gitu, yang berfungsi untuk membentuk packagingnya gitu. Nah, yang di sisi lain ini adalah tahapan produksi. Ya, tahapan produksi untuk air, untuk minor ingredients, untuk gula, dan untuk ini setelah di blending, lalu kita bisa packing dengan gelasnya, lalu setelah itu di karton, di filling dulu di karton, lalu di store ya. Nah, di sisi lain yang warna merah ini adalah bagian produksi dari cup itu sendiri. Ya, ini mau membuat cup dan juga mau membuat straw. Ya, gitu. Kira-kira dari proses ini udah ada yang kebayang belum mau bikin apa? Kalau proses produksinya seperti ini. Ada yang tahu nggak? Bahan utamanya adalah air, lalu gula, lalu bahan blendingnya adalah minor, dan yang udah itu aja. Kira-kira ada yang kebayang atau belum? Minuman sari buah, Pak. Gimana? Minuman sari. Ya, itu bisa. Salah satunya adalah minuman sari buah, betul. Karena minuman sari buah memang paling banyak menggunakan air dan juga gula. Lalu ingredient lainnya itu disebut sebagai minor ingredients. Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Sekarang ini adalah flowchart untuk bahan yang baru masuk. Ya. Jadi ada proses inspeksi terlebih dahulu untuk material yang baru masuk ke dalam gudang. Ya, tapi sebelum mereka bisa masuk ke dalam gudang, ada
staf gudang yang mengenerate inspection lot. Jadi karena kan banyak ya material yang akan datang. Material misalnya gula gitu yang datang nggak mungkin cuma satu sak gula, tapi bertonton gula gitu ya. Maka dari itu kita harus menginspeksi lotnya tersebut. Caranya nanti kita inspeksi bagaimana cara samplingnya betul. Begitu. Setelah itu QA akan datang, quality assurance akan datang untuk mengecek karena sudah tahu nih dari aplikasi SAP itu dia ada notifikasi ngasih tahu kalau ada barang yang datang nih, gitu. Langsung QA datang ke apa namanya ke bagian warehouse di luarnya, mereka melakukan sampling dulu, sampling dari barang yang datang menurut instruksinya, menurut prosedurnya, ya mereka sampling dulu. Mereka sampling, setelah itu QA sampling barangnya, lalu barang tersebut dibawa ke QA analysis, ya dibawa ke gitu, dikasih ke QA analis, gitu. QA analis yang akan melakukan pemeriksaannya. Setelah itu QA analis akan memberikan record, ya, akan memberikan form record gitu kepada QA inspector. Ya, QA inspector itu akan melakukan recording result. Jadi setelah dilihat, oh resultnya seperti ini, akan dikonklusikan gitu. Apakah hasilnya diterima atau di reject. Ya, kalau diterima bisa langsung masuk ke gudang. Kalau di reject baru membuat notifikasi kepada pihak yang bersangkutan bahwa barang tersebut di reject. Kayak gitu. Itu flow-nya biasanya. Nah, ini ada barang lain yang ini adalah contoh dari raw materialnya. Yang pertama adalah raw waternya itu sendiri. Jadi water yang paling atas, yang paling utama. Fungsi dari raw water adalah untuk sebagai bahan baku proses osmosis untuk pembuatan air reverse osmosis. Ya, standarnya standar dari raw water ini harus bersih, bening, tidak berasa, total dissolve solidnya sekian, total dissolve solidnya kok sama ya ini? Kayaknya kok salah. Dan perlu diketahui ini ada dua jenis quality control yang perlu diketahui adalah fisik, berdasarkan fisik, dan juga organoleptik. ORLAB ini organoleptik dan juga chemical. Ya, ini adalah contoh standar yang ditentukan oleh pabrik itu sendiri. Gitu. Dan sumber dari raw water bisa macam-macam, bisa dari PDAM, dan juga memang dari sumur, ataupun biasanya dari air sungai gitu. Tapi ya nggak dekat juga sih biasanya. Karena air sungai yang paling dekat dengan pabrik biasanya akan menjadi buangan dari limbah setelah masuk ke wastewater treatment plant. Ya, ini adalah salah satu contoh formulir yang perlu diisi oleh QC. Gitu. Jadi QC perlu membuat form. Biasanya membuat form ini adalah tim QA, Quality Assurance, penjaminan mutu. Lalu yang mengisi adalah QC. Ya, yang mengisi itu QC. Waktunya kapan? Bukan satu. Waktunya misalnya tanggal 1 bulan 12 Desember, tanggal 2 bulan 12 tahun 20 gitu. Itu lalu diisi. Gitu. Ya, biasanya membuat dokumen adalah QA, dokumen dan juga form, lalu yang QC adalah bagian yang menganalisis dan juga memasukkan data tersebut. Yang kedua adalah white refined sugar atau gula. Gitu. Gula ini perlu juga standar-standar mutunya. Seperti ini contohnya, harus memiliki pH yang 5,5 sampai 7, serta Brix-nya 60 sampai 61 Brix. Gitu. Dan sugar ini fungsinya adalah sebagai sweetener ya, sebagai sweetener. Gitu. Dan di dokumen itu perlu diketahui, perlu ditulis, oh ya, white refined sugar yang digunakan untuk proses produksi ini
harus standarnya seperti ini. Itu harus ditulis ya. Nah, ini banyaknya lot dari gula yang diterima oleh warehouse untuk proses produksi, dan harus dilakukan sampling. Terus ada yang menjadi pertanyaan, terus gimana cara samplingnya? Apakah diambil satu sak seperti ini, atau bagaimana? Diambil, dicuplik di sini, lalu dicuplik yang di bagian sini, diambil bagian sini, bagian sini. Memang harus random ya, random sampling gitu. Lalu yang menjadi pertanyaan, jumlahnya bagaimana? Gitu. Jumlahnya bagaimana? Nah, ada dengan military standar 105D. Ya, ini adalah sistem yang dibuat oleh Amerika, ya, disebut dengan military standard 105D, dan ini sangat mudah penggunaannya. Jadi yang kalian perlu lakukan, yang tahapan pertama adalah melihat berapa besar batch-nya, berapa besar lot yang kalian terima. Misalnya yang lot yang kalian terima adalah sebesar 10.000, let's say, atau 5.000, berarti masuk ke dalam range ini, ya. Lalu ada bagian general inspection levels, ya, ada general inspection levels. Ada 3 jenis inspection levels yang perlu kalian tahu. Itu ada 1, 2, dan juga 3. Yang membedakan adalah seperti ini. Untuk di bagian 1, artinya levelnya normal gitu. Tidak ada penyimpangan apa-apa yang telah diuji sebelumnya gitu. Jadi pada pengujian sebelumnya atau pada penerimaan lot gula sebelumnya, misalnya ini bulan apa, Desember. Nah, bulan sebelumnya kalian menerima gula itu di bulan 6, bulan Juni gitu, let's say, itu tidak ada penyimpangan apapun gitu pada gulanya. Maka dari itu kalian gunakan level 2. Oke. Lalu jika pada penyimpangan sebelumnya itu terjadi penyimpangan, misalnya penyimpangannya itu terlalu, standarnya ternyata dia misalnya pH-nya gitu terlalu rendah atau terlalu tinggi dari apa yang dia persyaratkan, yang kita persyaratkan, maka bisa diganti dengan inspection level yang ketiga, ya. Ini akan yang jauh lebih ketat gitu, karena akan ada critical changes gitu. Artinya adalah kritis, ya. Artinya adalah lebih kritis daripada normal. Sehingga dipakailah yang ketiga. Gitu. Nah, berbeda dengan yang satu ini justru yang lebih longgar gitu. Karena pada bulan ke-6 atau bulan Juni ternyata gula yang kalian terima itu sudah sangat baik gitu. Justru lebih baik daripada kalian persyaratkan. Maksudnya adalah rentang variansinya itu sangat gitu, sangat baik. Itu produsernya sudah sangat baik dalam menjaga gulanya. Gitu. Jadi kalian pakai aja satu karena kalian udah percaya nih gula yang diambil dari produksi tersebut sudah pasti baik. Itu maka dipakai satu. Jadi untuk kasus biasa akan digunakan yang 2. Oke, untuk kasus biasa. Nah, dari 5.000 lot kita tarik garis untuk yang kita asumsikan di batch sebelumnya adalah L. Sehingga sampel size yang kalian ambil dari 5.000 lot adalah sebanyak 200. Oke, sebanyak 200. Nah, kita sekarang lihat lagi acceptable quality levels. AQL, QL-nya. QL adalah definisinya adalah persentase dari berapa bahan yang berapa banyak persentase dari bahan yang diterima mengalami kerusakan. Itu ada kerusakannya. Gitu. Kalau 1% artinya 1 dari 100 itu biasanya akan standar. Gitu. Dan level ini juga kita sendiri yang menentukan mau seberapa ketat. Gitu. Kalau semakin ke kiri akan semakin ketat, ya. Kalau ke kanan akan semakin
leluas gitu. Jadi ini juga biasanya kadar normalnya adalah ya kadar normal 1%, tetapi itu tergantung juga pada dari dilihat dari sisi sebelumnya. Kalau ini dilihat dari kaliannya, apakah setelah itu gulanya mengalami perubahan nggak, deformasi nggak? Kalau misalnya gulanya, oh bisa jadi ini dia bisa merubah-rubah apa namanya, merubah produksi kalian dengan drastis, dengan kritis, perlu lakukan ke kiri ya. Kalau misalnya itu bahannya ternyata bahan minor, cuman oh vitamin C aja kok nggak masalah apa-apa gitu. Di kita juga kalaupun vitamin C-nya nggak terlalu stabil-stabil amat juga nggak gitu. Nah kalian yang menentukan dari situ, menentukan oh saya longgarin aja dia masuknya gitu. Jadi ada dua ya, ada yang dari bagian dilihat dari bagian dari bagian bisnis yang lainnya, atau dilihat dari kalian sendiri. Apa namanya, berikatan ya, selain terkoneksi. Kita menggunakan 1% di sini. Kita tarik garis ke bawah. Ini adalah di sini 5 dan 6. Oke. Angka 5 dan 6 di sini ada AC, adalah acceptance number, adalah jumlah yang diterima. RE adalah ini. Oke, berarti artinya adalah dari sampel dan sampling itu, jika ada sampel 0 sampai 5 yang defect atau cacat, itu masih bisa diterima. Kalau misalnya sudah lebih, kalau angkanya sudah lebih dari 6, artinya di reject log-nya. Ya, gitu. As simple as that. Oke, nah ini kalau misalnya ini artinya row yang ini artinya mengikuti angka yang terakhir ini. Ya, kalau ini pun juga sama. Ini angkanya juga sama 01, 01. Yang ini angkanya sama 21, 22. Di sini juga sampai ke bawah. Itu ya. Kita masuk lagi ke salah satu raw material, yaitu asam citrat anhydrous citric acid. Ini standarnya harus anhydrous, nggak boleh monohidrat misalnya gitu. Citric acid ini berfungsi sebagai penambah rasa asam, ya, penambah rasa asam di minuman. Lalu ada juga sodium benzoat, digunakan untuk preservatif, pengawet dari minuman sehingga tidak mudah ditumbuhi oleh mikrobia. Lalu ada trisodium citrat sebagai stabilizer dari acid, atau bisa juga sebagai penambah rasa flavor, tart flavor namanya. Agak sedikit orange gitu rasanya, dan juga sebagai menjaga stabilitas apa namanya, keasaman gitu, sebagai buffer biasanya. Kalau di penelitian fungsinya sebagai buffer. Lalu ditambahkan vitamin C, berfungsi sebagai. Lalu ini adalah flavoring, dengan biasanya dari botol-botol seperti ini, jerigen atau can tuh yang besar, dan ini standarnya harus memenuhi seperti ini. Lalu ada sunset yellow, kalau kalian lihat di labeling biasanya ada sunset yellow, salah satunya atau nya biasanya misalnya sekian sekian sekian. Sekian 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 ini biasanya merefer kepada coloran,
Ada juga tergantung kodenya ya, macam-macam. Saya juga kurang hafal. Berapa yang coloran, berapa yang sebagai preservatif, berapa yang sebagai penambah rasa. Tuh. Ini fungsinya sebagai color. Nah, ada dua apa namanya? Dua sertifikat ya. Yang kiri ini adalah halal. Ini contoh sertifikat halal dari produk yang dikeluarkan. Misalnya ini dari produk apa ini? Macam-macam lah produknya. Nah, ini artinya sudah produk tersebut sudah tersertifikasi halal oleh mana, gitu. Council-nya mana. Lalu ini adalah COE. Jadi setiap bahan yang masuk, setiap material yang masuk ke pabrik pasti selalu COE-nya dan harus disertakan oleh COE. Itu COE adalah analisis akhir kali dilakukan oleh pabrik sebelum bahan itu keluar. Gitu. Jadi mereka juga punya standar, pasti mereka juga punya standar, harus menyertakan Certificate of Analysis. Nah, COE ini juga bisa menjadi parameter bagi pabrik untuk menentukan apakah betul bahwa contohnya, contoh sampel something lah, kolagen ini. Sampel benar punya aerobic microbial count-nya, TPC-nya itu sekian, yeast-nya sekian. Kalau misalnya lebih tinggi dari itu, ya bisa ditanyakan kenapa bisa lebih tinggi, ya bukan langsung di reject, bukan artinya loh kok beda sih, kalian reject gitu, nggak juga. Walaupun misalnya lebih tinggi tapi masih bisa masuk ke kriteria kalian, itu bisa ditanyakan selama proses transportasi, apa yang terjadi sih? Gitu. Apakah di kapal itu ternyata suhunya meningkat, gitu. Tekanannya meningkat sehingga berakibat ke gembung. Gitu. Packagingnya jadi gembung. Lalu resultnya TPC-nya menjadi meningkat sedikit, gitu. Lalu yang lain-lainnya juga sama. Itu. Jadi sertifikat ini untuk memperlihatkan hal-hal seperti yang tadi. Gitu. Dan ini bisa menjadi persiapan kalian untuk melakukan analisis selanjutnya. Ya. Di sini juga COE juga ditentukan referensi metodenya. Jadi metode yang mereka gunakan untuk melihat anaerobic microbial itu merefer ke mana gitu. Jadi bisa kalian ikuti juga standar-standar tersebut. Tapi biasanya metode ini juga sudah di-define perusahaan, ya. Sudah di-define, sudah di-create oleh perusahaan. Jadi kalian bisa follow. Tapi bisa juga terjadi bahwa metode tersebut ternyata nggak valid gitu, metode yang sudah kalian itu. Makanya perlu dilakukan validasi metode. Seperti yang pertemuan selanjutnya. Pertemuan sebelumnya. Ini adalah contoh badan sertifikasi halal di luar negeri. Ya, ini contohnya ambil dari Asia. Ini Singapura, Malaysia, Brunei, dan juga Jepang. Untuk kategorinya mana aja yang mereka keluarkan dan boleh mereka akui. Lalu ini ada expirednya untuk kapan dan perlu diperbarui. Seperti itu ya. Jadi contohnya misalnya di sini yang di Jepang hingga tahun 2019 itu ternyata flavor-flavor yang dikeluarkan dari Jepang dan masuk ke asosiasi ini MPJA ini belum bisa mengeluarkan sertifikasi untuk flavor gitu. Jadi flavor masih sulit gitu untuk keluar. Walaupun sama mereka sudah analisis, tapi mereka belum bisa mengeluarkan sertifikasinya gitu. Salah satu contoh produk yang akan dijelaskan
di hari ini, yaitu pembuatan minuman minuman manis dalam gelas, ya, dalam gelas plastik. Oke, ini berbagai contohnya ale-ale gitu, misalnya teh gelas, dan mereka produsen-produsen ini tidak hanya memproduksi dalamnya aja, ya, tidak hanya memblending dalamnya, juga memproduksi ini sealnya biasanya, sealnya, lalu cupnya, lalu mereka juga memprinting sendiri. Setelah itu juga straw-nya atau sedotannya juga biasanya diproduksi sendiri, ya. Lalu adalah contoh resin plastik. Resin plastik untuk menggunakan untuk pembuatan cupnya, ya. Ini resin yang bening, ini yang putih. Biasanya kalau misalnya mau diberikan warna, yang bening ini ditambahkan beberapa bits yang warna hitam atau warna biru gitu untuk merubah warna. Dan dari resin plastik ini perlu dipanaskan untuk dilelehkan dan dilakukan molding, ya, dilakukan molding sesuai dengan bentuknya, gitu. Ini adalah parameter yang perlu dilakukan, standar-standarnya untuk produksi thermoforming cup, ya, cup thermoforming itu, ini ya, cupnya, oke. Dan performanya perlu ada 3. Jadi yang pertama adalah kejernihannya, lalu stiffness atau kekakuan, lalu dapat diproses, mudah diproses, dan perlu melihat regulasi yang dikeluarkan oleh FDA atau Food and Drug Administrative dari USA, gitu. Lalu ini yang satunya untuk yang straw, ya, untuk drinking straw juga punya parameter sendiri yang ada physical problem cukup beda, ya, nggak terlalu beda sih, tapi ada bedanya di sini yang paling signifikan. Karena kita dari polimer plastik itu kan bisa kita mainkan, ya, elastisitasnya, gitu. Polimernya itu bisa kita mainkan, apakah kita ingin banyak rantai dia terikatnya dengan hidrokarbon yang lainnya, mau banyak atau mau sedikit, gitu. Itu bisa diatur, gitu, tergantung pemakaiannya. Kalau kalian mau cup, ya, misal kalian mau bikin cup atau bikin straw yang sangat-sangat rigid, sangat kaku, jadi harus banyak ikatan tangkapnya, gitu. Minimal kalau misalnya kalian mau bikin plastik yang elastis, gitu, misal karet atau plastik untuk pengemas sedotan, itu kan harus gampang dirobek kayak gitu misalnya, atau ya mudah lah. Nah, itu mungkin ikatannya dibuat lebih sedikit, gitu. Nah, makanya physical properties-nya juga berbeda-beda. Ini sorry. Ini contohnya contoh dari raw material yang resin, ya. Jadi perlu ada tanggal dulu, gimana tanggalnya, kapan, siapa yang nge-save waktu samplingnya untuk pembuatan kemasan, gitu. Tanggal 10, jam 10, dan ini jam 11, gitu, dan seterusnya. Ini proses produksi untuk yang resin. Ini adalah bahan bakunya, ini adalah raw mat-nya,
Ini raw material. Yang di sini adalah produksi, ya, production prosesnya. Nah, setiap ini yang kita berikan simbol lingkaran ini, yang melingkar ini adalah bahannya ya. Dan setiap bahan baku itu punya spesifikasi. Jadi di resin ini ada spesifikasinya, lalu setelah melakukan proses produksi, step ini selalu ada spesifikasi produk. Karena kalau dari atas melihatnya ini adalah sebuah produk, tapi kalau dari bawah kita lihat sebagai bahan baku. Ya, dia adalah bahan baku untuk proses printing cup. Tapi ini juga menjadi produk dari resin karena adanya dua proses produksi. Itu terus sampai ke bawah. Untuk yang kotak, ini adalah proses produksinya. Maka setiap stepnya perlu dilakukan pengendalian proses, ya, agar hasilnya tetap sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Begitu terus. Dan di bagian pengendalian proses, tiap bagian proses ini perlu adanya intervensi dari QC. Ya, ada intervensi terus. Ini adalah contoh videonya untuk pembuatan cup dan juga sedotan. Ya, coba kita lihat. And bowls use a different process called thermoforming. Kedengeran nggak suaranya? Yang tadi. Halo? Dengar, Pak. Dengar ya suaranya? Sip. Iya. And bowls using a different process called forming. Before the forming phase can begin, an automated system loads polystyrene pellets into a machine called an extruder. The extruder heats the pellets until they melt. Then it forces the molten plastic through a die to shape a hard plastic sheet about 2 millimeters thick. The factory uses molds to form this continuous sheet into plastic cups. First, the sheet passes through a 3-meter-long oven that heats the hard plastic until it becomes malleable. Then it enters the thermoforming machine, which simultaneously pushes and vacuums the sheet into the mold cavities, forming row after row of cups. The entire process takes just 3 seconds. The cups then travel to the trimmer, which uses a die to cut them off the sheet. The machine grinds up the leftover plastic and remelts it into new sheets, so there's no loss of material whatsoever. The trimmer feeds the cups directly to a machine that stacks them, then feeds them to a conveyor belt in one long line. The conveyor transports them to a machine called the lip roller, which reheats the cups just enough to make the plastic flexible. Then, seen here in slow motion, it folds the rim over, forming a rounded lip. This factory also makes cutlery from melted polystyrene pellets, as well as from polypropylene, a lighter, more flexible and less expensive type of plastic. The cutlery molds consist of 2 halves. You can see the difference in its fork mold. In one half, the utensil cavities are the right side up, the fork prongs indented. In the other half, the cavities are upside down, the fork prongs raised. A plastic injection machine melts the pellets and injects the molten plastic into the mold. A built-in cooling system solidifies the form in about 10 seconds. The extracted cutlery drops to a conveyor belt that leads directly to the automated packaging equipment. For certain customers, such as fast food restaurants, the factory packages utensils individually. The automated wrapping cuts polythene film to size, heat sealing the ends.
This factory also uses polypropylene pellets to make straws. The black beads are pigments to colour the plastic. Extruder, a different one this time, melts the pellets, then forces the molten plastic through a circle-shaped die. As the long continuous straw leaves the extruder, it cools and hardens in a tank of chilled water. The giant straw is then cut with a knife in individual straws. They fall onto a conveyor belt, which transports them to the packaging line. Just like the forks, these straws will also be individually wrapped, but in paper, not plastic. The wrapper machine feeds them one by one into a paper sleeve. Gears mesh the edges together, creating a crimped seal. The dies on this machine turn ordinary straws into flexible ones by forming a corrugated section that allows for bending at the top of the straw. The machine compresses the corrugation to preserve the shape. This factory can print customized designs in up to 6 colors applied simultaneously. Ultraviolet lamps built into the printing press dry the ink instantly. That's that. But there's an important thing to remember. Never overfill a plastic plate at a party, as it could prove to be embarrassing. Ya, itu adalah salah satu contoh dari proses pembuatan cup dan juga thermoforming untuk sedotan. Ini adalah dokumen form. Ini adalah formulir ya yang perlu diisi oleh QC untuk menginspeksi cupnya ya. Ada dimensi, ada dari A sampai I, dimensi yang berbeda-beda. Ya, dari A-nya misalnya ini apa, diameter luarnya, lalu B diameter dalamnya dengan menggunakan apa, jangka sorong, lalu C-nya menggunakan, ini misalnya manual ya, menggunakan penggaris, lalu yang G, HI juga menggunakan jangka sorong, gitu misalnya. Itu. Lalu ada juga, selain itu kita lihat beratnya, berapa gram, lalu baunya, apakah oke atau enggak, di bagian bawahnya mudah penyok atau enggak, ini kalau misalnya diberikan tekanan dengan jempol. Tuh. Lalu top load, kalau misalnya diberikan tekanan dari atas, itu tekanan dari atas, seberapa tinggi gaya yang dapat dipertahankan, yang ditahan oleh cup tersebut. Lalu berapa jumlahnya satu slope-nya, misalnya harusnya 24, apakah betul-betul 24, bentuk bibirnya mau seperti, mau seperti apa, kualitasnya seperti apa sih yang diproduksi, apakah dia kaku, atau memble misalnya, atau moncong, atau misalnya biasanya masih ada plastik-plastik yang kurang baik, jadi kayak agak berserabut gitu. Lalu kejernihannya kayak gimana? Apakah dia bening seperti cupnya air mineral atau mau putih? Lalu go no go ini dilihat dari dimensinya, oke atau enggak. Lalu gawang ini, kalau misalnya cupnya ini dimasukkan ke dalam conveyor belt secara cepat, apakah tingginya itu sudah sama atau enggak? Kalau misalnya dia lebih tinggi daripada batas atas dari conveyor belt, artinya kan kayak seperti gawang ya, dia kayak gawang itu. Kalau misalnya dia nggak bisa masuk, berarti nggak masuk ke dalam tes gawang. Itu yang lainnya. Dev itu defect, tel ini apa ya? Saya kurang tahu. Gitu. Dan biasanya memang ada catatan dari atau tindakan perbaikannya, misalnya ternyata ininya gini, warnanya kurang baik, sehingga sepertinya perlu dilakukan produksi ulang, gitu misalnya pada batch sekian. Gitu. Nah,
biasanya harus ada tahapan-tahapannya juga nih, diinspeksi oleh QC, diketahui oleh supervisor, lalu di QC staff biasanya. Oh, di bawah ya, sorry jabatannya. Lalu diperiksa oleh QA. Kayak gitu. Jadi berlapis biasanya, nggak cuma sekali. Jadi staff yang melakukan, supervisor yang mengetahui dan melaporkan. Setelah itu QA benar-benar memeriksa sampai ke pabriknya, ke proses produksinya. Karena bagian QC dan supervisor ini memang biasanya hanya ke ruang lingkupnya itu hanya di laboratorium ataupun juga bagian sampling. Gitu. Tapi bahkan juga sampling yang dilakukan oleh QA ya. Nah, ini adalah standar dari cup. Jadi dimensi cup yang dikatakan sesuai standar apabila ya ini sudah kan maunya seperti apa. Kalau nggak ke sini ya nggak standar artinya. Kalau nggak standar artinya ya di reject gitu ya. Karena cup ini nggak mungkin dibikin ulang. Sorry, nggak dibikin ulang. Maksudnya diperbaiki gitu. Perbaiki ya. Kalau misalnya dimensinya ternyata dia jauh lebih pendek kan nggak panjangin ya. Kan itu nggak mungkin. Berbeda sama proses produksi yang lain. Ini ada tes-tes lainnya, tes-tesnya. Oke, pengendalian kualitas di proses pembuatan minuman. Ya, ini ada beberapa jenis pengendalian kualitasnya. Jadi setelah cupnya jadi, kita juga perlu mengetahui bagaimana ketahanannya saat dia dimasukkan oleh minuman. Gitu. Ada 5 jenis proses. Yang pertama ini adalah shrinkage ratio. Jadi ini shrinkage ini memperlihatkan rasio bagaimana kalau misalnya dia ditambahkan dengan air atau minuman atau bahan tersebut yang diproduksi pada berbagai macam suhu. Ya, titiknya adalah di berbagai macam suhu. Jadi misalnya ditambahkan di suhu 95 derajat Celcius memang sengaja lalu dibandingkan dengan yang pengisian dengan pengisian dingin ya, cold filling di 27 derajat Celcius atau misalnya 32 derajat Celcius kayak gitu ya. Lalu dilihat setelah 95 didiamkan, lalu di-seal, lalu didiamkan, kita lihat shrinkage-nya. Ya, dibandingkan antara yang selain X ini Y, ya X dikurangin Y minus X kali 100%. Itu ya. Kita bandingkan antara tingginya juga antara dimensinya. Apakah terjadi shrinkage atau pengkerutan atau enggak. Gitu. Lalu drop impact itu adalah setelah di-filling, kita jatuhkan si cup ini, kita jatuhkan dia dari ketinggian yang sudah disandarkan, misalnya 1,2 meter gitu. Lalu kita jatuhkan, nanti hasilnya seperti apa, pecah atau enggak, kayak gitu. Gitu. Atau misalnya enggak pecah gitu. Dari let's say dari 12 berapa yang pecah berapa yang enggak gitu. Terus dicatat pecahnya tuh di bagian mana. Oh, ada yang sobeknya tuh di bagian samping sini itu. Ada yang sobeknya dari atasnya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke apa ini? Printing. Setelah dapat cupnya yang transparan atau yang tergantung spesifikasi, kita print. Oke, kita print menggunakan tinta. Nah, ini ada juga berbagai jenis tes yang perlu dilakukan mengenai biasanya memang kalau printing pasti visual tentu saja. Lalu kita lihat gambarnya apakah oke atau enggak.
atau lalu teksnya, apakah dapat terbaca semua atau enggak, apakah barcode-nya ya barcode-nya itu dapat terbaca dengan mudah dan juga dapat di-scan. Lalu tintanya bleber-bleber atau enggak, atau kadang-kadang shifting gitu, yang tinta warna hijau sama warna biru harusnya enggak jadi satu di sebelahan gitu, tapi setelah di printing dia agak jadi satu. Nah itu kita lihat. Oke, kalau register ini ke bagian ID-nya. Lalu bonding test, apakah dia, saya kurang tahu kalau bonding test. Lalu kuantitas per slope-nya dan juga baunya, gitu. Ya, jadi kita lihat apakah dia udah kering, masih luber atau enggak, kayak gitu. Ini adalah salah satu jenis formnya yang perlu dibuat. Oke, setelah itu kita membuat straw, sedotan. Hal yang perlu digunakan untuk straw adalah misalnya di sini yang bening, gitu ya, yang jernih. Lalu mereka mau tahu komposisi dari biji plastiknya itu berapa persen yang dari regrind, dan juga berapa persen yang dari virgin atau yang baru. Gitu. Dan ini standarnya ada 4. Straw akan memenuhi standar apabila clarity-nya jernih, lalu diameternya bulat gitu, nggak gepeng. Jadi si straw-nya misalnya nggak gepeng gitu ya, atau masih bulat kokoh. Lalu diameternya sekian milimeter dengan panjang gitu. Lalu dilihat tingkat keruncingannya, lalu dilihat gayanya dia dalam merobek bagian atasnya. Selain itu juga dilihat packagingnya. Biasanya kan ini dipack dengan plastik lagi ya. Plastiknya kan di sini biasanya ada geriginya, ya toh. Nah, dilihat dievaluasi kemudahan dalam plastik seal-nya, kayak gitu. Terus dilihat apakah di dalam satu plastik ini ada yang double atau enggak, kan itu ketidaksesuaian artinya. Lalu apakah dia nempel, misalnya nempel antara plastik satu dan lalu dilihat juga seal-nya, apakah seal di bawah dan di atas ini sudah baik atau belum, gitu. Apakah dia sudah panasnya itu sudah benar atau belum. Kalau misalnya terlalu panas kan dia kebuka lagi. Kalau misalnya belum panas, ya dia belum bisa ke-seal. Gitu. Jadi dari sekecil straw ini juga perlu di evaluasinya banyak ya. Itu belum lagi kuantitasnya. Itu lalu baunya seperti apa. Gitu. Oke. Terus kita masuk ke packing straw. Oke, ini dia yang saya jelaskan. Keruncingan, kekerasan, kekuatan, disobek, kerapatannya, dan lain-lain. Itu straw memiliki kekerasan dan lentur. Plastik packaging dapat dirobek dengan mudah. Straw terbungkus rapat dan rapi dengan seal yang cukup kuat. Ya, gitu. Oh iya, ini juga ada beratnya, berat straw-nya. Juga mau tahu berapa gram. Oke, setelah straw-nya jadi, packagingnya kita pakai karton. Ya, packagingnya menggunakan karton. Dan karton pasti mempunyai spesifikasi mau seperti apa sih kartonnya. Lalu ada juga jumlah float ya yang menjadi salah satu indikator yang cukup penting. Jumlah float per centimeter karton. Mau berapa float itu. Misalnya segini itu ada jelek banget. Misalnya segini ini segini itu adalah 1 cm. Nah, dalam 1 cm 10 cm.
Nah, dalam 10 cm ini ada berapa jumlah fluidnya? Ini ya jumlah fluid ini. Gitu. Yang disyaratkan ternyata adalah 24 hingga 25. Lalu selain dari apa ini, verifikasi dan substansinya juga perlu dicek dari segi apakah desainnya sudah sesuai standar, warnanya juga sudah, barcode-nya dapat terbaca, lalu kualitasnya bagaimana, gitu. Lalu kualitas umum dari kondisi kartonnya, apakah utuh, robek, rusak, ada patahan atau enggak, gitu. Lalu joining box-nya untuk menyambung karton itu bagaimana? Di bagiannya yang di dalam ini nih, ini. Di sini itu disebut dengan join. Nah, itu apakah di strapless atau enggak, atau di lem gitu. Kalau di pabrik ini tidak diperbolehkan menggunakan strapless. Boleh. Itu karena masih banyak ya perusahaan yang pakai strapless misalnya untuk pokok gitu. Mereka merasa oh ya udah barang saya kan nggak terlalu apa ya, barangnya itu bulky, udah gitu ringan. Nah, maka dari itu strapless juga sudah oke. Gitu. Nah, kalau ini untuk minuman kan agak berat ya, jadi harus perlu yang kaku dan kuat. Lalu dari segi pengemasan dan transportasinya, kalian para calon-calon QC ini perlu melihat apa namanya bahan tali pengikat kartonnya itu apa, kondisi talinya itu seperti apa, peletakan dan penyusunan kartonnya itu gimana, paletingnya itu seperti apa, sudah jelas atau belum, dokumen pengiriman. Nah, ini juga perlu ada yang namanya purchase order, pengiriman barang ke misalnya ke yang order si apa namanya si Ale-ale itu Indomart gitu misalnya, PT Indomart. Nah, atau misalnya PT apa. Nah, itu yang memberikan purchase order si beli sebanyak misalnya 7.000 karton kayak gitu. Untuk saya distribusikan ke seluruh Indonesia lagi nantinya. Nah, ini sesuai dengan purchase order harus sudah sama jumlahnya. Dan harus ada ini Certificate of Analysis. COE yang dikirim biasanya adalah COE dari produk ya gitu. Lalu kondisi kendaraan transportnya juga harus diperhatikan. Oke, mau bersih atau kering, bebas bau asing, bahan berbahaya dan lain-lainnya. Kalau tadi kita sudah masuk ke bagian proses pembuatan packagingnya dan juga bahan pelengkap lainnya, cupnya, straw-nya, kartonnya. Sekarang kita masuk ke proses produksinya, proses produksi untuk apa namanya si bahannya itu sendiri. Yang pertama adalah air RO, ya, air reverse osmosis seperti ini bentukannya. Ini tangki-tangkinya dan proses pembuatan RO ini harus sesuai dengan bahan baku pembuatan hot water. Jadi kan airnya ini masuk dulu ke proses reverse osmosis, terus ini jadi water ya. Oh, habis itu hot water nanti. Ini pembuatan hot water. Nah, sebelum membuat hot water ini kan perlu air terlebih dahulu yang di RO. Nah, ini adalah spesifikasinya. Gitu, ini adalah standar-standarnya. Perlu bersih, TDS-nya sekian, pH-nya sekian, TPC dan E. coli-nya sekian. Gitu. Oke, ini adalah sampel-sampel pada alatnya. Ini adalah titik sampling alat. Ini alatnya.
Ini produk dalamnya, inputnya seperti apa, outputnya seperti apa. Dicek semuanya. Dokumentasinya setelah kita membuat atau logbook lah ya. Setelah kita membuat logbook ini, kita melihat di dalam logbook reverse osmosis ini ada berbagai kemungkinan kegagalan. Gitu. Kegagalannya misalnya TDS-nya kurang lebih dari 5 ppm. Maka action plan yang dilakukan adalah kita harus pertamanya adalah stop line dulu, terus kita lapor ke koordinatornya, lalu kita validasi ke supervisor naik ke QA gitu, ke operatornya dulu. Itu misalnya. Lalu kalau bau tak sedap apa yang dilakukan? Ada benda asing apa yang dilakukan? Gitu. Ini ada jadi perlu diperhatikan potensial failure-nya apa, lalu action plan-nya apa dulu. Gitu. Reverse osmosis akan menghasilkan proses water. Setelah itu proses water kita panaskan untuk menghasilkan hot water. Ya. Hot water di sini nih fungsinya buat apa sih? Untuk melarutkan gula yang berupa butiran. Dan standarnya harus lebih dari 85 derajat Celcius. Kenapa lebih dari 85? Kalau misalnya kurang dari 85, maka kemungkinan proses mixingnya akan jauh lebih lama. Kalau misalnya lama, jadi desain prosesnya kalian nggak akan sempurna gitu. Kalian sudah mendesain, proses mixing untuk gula sebanyak 500 kilo atau 1 ton, itu pada suhu 85 derajat itu lamanya dengan air sekian, lamanya ternyata 20 menit gitu. Nah, tetapi saat suhunya kurang dari 85 atau 80, implikasinya akan jadi jauh lebih lama kan? Gitu. Dengan jauhnya lebih lama, desainnya tidak akan sesuai gitu. Sedangkan yang lainnya misalnya sudah proses juga continuous, tapi di situ masih lama, mandek. Nah, maka dari itu kan menjadi mandek, makanya proses produksi lainnya juga harus menunggu gitu. Jadi desainnya kan tidak jadi baik gitu. Lalu kontrol metodenya adalah batching control, jadi sistem pembuatan hot waternya adalah batch, misalnya frekuensinya kapan, controllingnya itu batch, lalu frekuensinya kapan, setiap kali pengisian proses water menuju hot water, lalu PIC-nya siapa, operator hot water, dan juga QA misalnya. Ini logbooknya dari hot water, misalnya salah jalur, bisa jadi dia nggak langsung setelah hot water nggak langsung masuk ke tangki, nggak masuk ke tank hot water, tapi misalnya masuknya balik lagi kayak gitu, atau kelebihan volume misalnya. Lalu suhunya kurang dari 85, apa yang akan dilakukan? Gitu. Validasinya ke siapa? Kalau misalnya hanya salah jalur, bisa jadi validasi hanya sampai ke supervisor. Tapi kalau misalnya ini kurang dari 85, nah ini bisa sampai ke QA, dan itu tergantung dari seberapa parah tingkat failure yang kegagalannya. Hot water juga sudah, sekarang kita masuk ke sugar syrup karena kita membuat mencampurkan gula dengan hot water, maka dapat dipastikan menghasilkan sugar syrup ya, atau simple sugar. Nah, fungsi dari melarutkannya gula adalah untuk membuat sirup gula. Ya. Ini ada standar atau monitoring parameter, sudah sesuai spesifikasi atau belum? Ini spesifikasinya. Kalau misalnya sudah,
bisa kita masuk ke tangki sirup atau langsung masukin ke bagian blending. Kalau enggak, kita lakukan adjustment. Ya. Ini enaknya di bahan masih nggak semuanya ya, masih bisa dilakukan adjustment. Gitu. Nah, di bagian tangki, ini kan kita sudah masuk nih spesifikasinya ini dulu. Setelah itu kita masukkan ke bagian tangki, dengan minor ingredients lainnya, kita perlu analisis di syrup storage, sugar syrup storage, karena kan storage ini bisa jadi ditahan dulu ya gulanya. Ditahan dulu gulanya sembari menunggu proses produksi yang lainnya berjalan. Gitu. Misalnya ditunggu sampai 2 jam gitu. Nah, sembari menunggu proses blending yang lainnya atau proses mixing yang lainnya, maka perlu bisa dilakukan analisis. Beberapa jenis analisis yang dilakukan untuk sugar syrup adalah ini, warna fluidanya yang baik adalah jernih dan atau sedikit kekuningan. Lalu kejernihannya, kontaminasinya bagaimana, baunya. Lalu untuk analisis kimia adalah pH, Brix, lalu mikrobiologi ada TPC, coliform, yeast, salmonella, dan staphylococcus. Ini adalah contoh dari logbooknya, ya, formnya seperti ini. Mereka punya standar untuk organoleptik. Lalu ini penilaiannya kalau 1 itu sudah sesuai standar, lalu 4 tidak sesuai dengan standar. Begitu. Setelah itu kita masuk ke proses blending dari minor ingredients. Tadi minor ingredients-nya seperti vitamin C, lalu seperti apa namanya, itu kita blending. Lalu ini beberapa proses analisisnya yang perlu dilakukan. Yang pertama dilihat dari visualnya, adalah solubilitasnya. Apakah sudah terlarut dengan sempurna? Apakah masih ada bahan yang mengapung, melayang, atau mengendap? Perlu diperhatikan. Lalu homogenitasnya, apakah sesuai dengan standar premix dengan warna yang seragam? Lalu kontaminasinya bagaimana? Terus kita lihat analisis prosesnya atau analisis tahapan pemasukan premix atau biasa disebut dengan dumping. Ya, dumping. Dumping ini harus berurutan, misalnya yang sudah ditentukan yang pertama kali dimasukkan adalah premix A, B, C, D, dan E. Tuh. Mereka nggak boleh bareng. Gitu. Atau misalnya A, di sini B, C, terus di sini D, E, misalnya. Nah, itu harus diperhatikan. Lalu volume air proses, banyaknya berapa? Dengan menghitung debit dan waktu transfernya. Lalu waktu mixing, ini misal sekitar 5 menit waktu mixingnya. Jadi perlu diukur dengan stopwatch. Selanjutnya adalah blending. Blending ini adalah memblending antara minor ingredients dengan simple sugar. Dan setelah di blending, lagi-lagi kita analisis secara visual, apakah warna liquid ini sudah menjadi warna orange kekuningan? Apakah sudah betul warnanya orange kekuningan? Lalu jernih, apakah dia jernih atau tidak? Lalu kontaminasi fisiknya harus nggak ada benda asing. Dan ini analisis kimia yang dilakukan adalah pH, misalnya Brix-nya berkisar dari sekian sampai sekian. Analisis kimia lainnya selain pH dan Brix ada acidity, tingkat keasaman. Lalu ada juga vitamin C. Untuk mikrobiologi juga seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada kode seperti ini nih.
kode ini adalah biasanya yang sudah di-generate oleh ISO 9001. Sekarang itu kalau nggak salah 2015 tahunnya, edisinya. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa ini nama PT-nya, kode PT. Ini kode PT. Lalu di sini WI artinya work instruction. Artinya adalah work instruction atau instruksi kerja. Artinya adalah kalau misalnya kalian mau menganalisis kimia itu secara acidity, kalian misalnya vitamin C, kalian buka kode tersebut, nanti akan keluar tahapan-tahapannya. Oh ya, yang pertama adalah siapkan apa, yang kedua adalah apa, yang ketiga adalah apa, kayak gitu. Itu adalah work instruction atau instruksi kerja. Gitu. Lalu lab 02 ini artinya lab mana yang melakukan itu, atau lab mana yang memiliki work instruction ini. Lalu 004 adalah nomor rekamannya. Begitu. Ini juga berlaku di manapun. Ya, di kampus misalnya, di lab KBP juga kita juga punya standar seperti ini. Ya. Gitu. Dan ini adalah formnya di dalam work instruction, biasanya sudah ada form atau logbook seperti ini ya. Ini kita analisis untuk sensorisnya. Jadi setelah di blending juga perlu dianalisis sensorisnya selain kimiawi, melihat overall difference ya dengan cara melihat overall difference-nya dengan test difference from control test. Jadi dilihat apakah yang kontrol ini berbeda dengan yang kita buat. Ya, apakah tidak berbeda? Tidak ada berbeda dari segi warna, tidak ada berbeda dari segi aroma, atau sampai sangat berbeda. Dimensinya sangat berbeda, sangat berbeda, beda. Gitu misalnya. Oke, dan yang sengaja dibuat sedikit petunjuk di bawahnya untuk mengetahui, untuk membuat orangnya jadi nggak lupa ya. Dan ini skala ini adalah skala yang disepakati oleh perusahaan ya, gitu. Bisa juga mengacu pada apa namanya, ya tergantung mereka mau sampai skalanya 6, mau sampai skalanya 10 juga nggak apa-apa. Tapi ini adalah hasil dari kesepakatan ya, kesepakatan QC dan QA. Kemudian prosesnya adalah pasteurisasi. Pasteurisasi kan perlu dilakukan untuk minuman agar produknya bisa tahan lebih lama karena apa namanya, menginaktivasi bakteri, ya, menginaktivasi mikrobia seperti itu. Dan ini analisis prosesnya, suhu pasteurisasi yang dilakukan adalah 90 derajat lebih 14 minus 2 derajat dengan 15 menit pada flow rate 9 meter kubik per jam. Gitu. Jadi misalnya mereka menggunakan alat apa namanya, THE atau tubular heat exchanger. Ya, karena dia tubular, ada tube di tengah dan juga ada tube di bagian luar. Ya, bagian luarnya ada tube-tubenya juga. Nah, ini perlu diketahui suhu pasteurisasi yang di dalam ini berapa, suhu airnya itu berapa, lalu flow rate-nya yang ke sini itu berapa, flow rate yang ke sini itu berapa, gitu. Selain itu sudah kita dapatkan produk yang terpasteurisasi, lalu dilanjutkan dengan filling dan sealing, atau yang disebut dengan semi-finished good. Analisis yang perlu dilakukan adalah bricks,
dan dilakukan hanya pada awal filling. Jadi tidak di akhirnya. Lalu print expirednya seperti apa? Misalnya cap yang digunakan adalah volumenya 200 ml. Maka dari itu harus 205 ya. Kalau lebih dari 200 itu masih oke. Tapi kalau misalnya lebih dari 200 hingga plus 5 itu masih oke. Tapi kalau misalnya sudah kurang dari 200 atau 999 itu sudah pasti di reject. Ya. Maka dari itu yang biasanya nyampe ke kalian itu akan jauh lebih banyak daripada apa yang mereka tuliskan. Gitu. Makanya kalau misalnya ada nggak ini yang suka ke mana Indomaret gitu misalnya melihat botol Coca-Cola gitu. Wah kelihatan yang satu lebih banyak sedikit, yang satu kok sedikit, lebih dikit. Cuma beda beberapa mili, cuma beda 2 mili misalnya kayak gitu. Wah ini aja yang diambil kayak gitu. Nah itu tapi sudah pasti yang lebih rendah itu sudah pasti volumenya sesuai dengan apa yang mereka tulis gitu ya. Jadi ya ini salah satu variabilitas lah. Oke, kondisi cupnya seperti apa? Dicek lagi bersih lalu dan lain-lainnya. Tidak ada yang bocor. Setelah sampai ke semi finished good atau yang sudah di filling, kita rinsing dan blowering. Kita apa namanya cuci, jadi dialiri dengan dia masuk ke dalam apa namanya conveyor belt. Itu setelah di filling lalu ditutup, lalu masih jalan masuk ke proses rinsing, jadi disemprotkan dengan air, lalu setelah itu di blow supaya kering. Setelah itu baru bisa masuk ke dalam karton. Nah, untuk pola penyusunan kartonnya ini seperti ini. Bagiannya yang cup paling besarnya bagian bawah yang seperti ini. Harus pola penyusunannya seperti apa, mengikuti seal kardusnya bagaimana, kondisi cupnya bagaimana, seal cupnya bagaimana, kondisi kardusnya bagaimana. Oke, setelah itu kita dari satu kardus yang berisi misalnya berapa? Nggak disebutkan ya di sini ada berapa. Misalnya 24 gitu. Lalu apa namanya finish good. Nah finish good ini ada barang yang perlu di retain. Barang yang retain. Artinya adalah barang retain ini barang-barang yang sengaja disimpan di gudang untuk keperluan analisis. Gitu. Jika sewaktu-waktu terjadi penyimpangan, ada customer yang bilang bahwa kode batch tersebut apa namanya sudah menggebu, gitu, sudah menggebu. Nah nanti dari perusahaan akan mengecek apakah benar kode tersebut yang sudah diedarkan let's say 6 bulan yang lalu itu benar menggabung atau enggak kayak gitu. Terus atau misalnya ada yang bilang oh ini mengendap nih apa namanya ada endapannya di bawah kayak gitu. Nah itu dicek apakah benar atau enggak ada endapan gitu. Lalu jadi di dalam satu shift misalnya dalam 8 jam ini kan diproduksi banyak sekali cupnya. Nah ini dikelompokkan sekian jumlah cup untuk masing-masing, apa ada yang untuk stability study, ada retain sample, mikrobia, kimia fisika, proses organoleptik gitu. Lalu analisis kimia pH, Brix, acidity, vitamin C lagi-lagi dan mikrobiologi itu lagi. Lalu organoleptik juga sama, kita menggunakan difference from control test lagi. Oke, setelah itu barang dapat diedarkan ke apa namanya ke produsen-produsen, ke konsumen-konsumen yang membutuhkan minuman tersebut. Seperti itu saja. Jadi itu adalah workflow dari QC yang akan secara garis besar yang akan perlu dilakukan oleh tim QC. Gitu.
Jadi bisa dibayangkan pengendalian mutunya seperti apa, sebanyak apa. Tetapi tenang, kalian biasanya tidak akan menguji ke semua prosesnya. Prosesnya banyak banget ya. Nah ya tadi. Nah, proses ini kan banyak banget. Nah, biasanya divisi-divisinya akan dipecah gitu. Apakah kamu QC produksi, tuh, atau kamu QC bahan baku, bahan bisa jadi. Ada juga kamu QC produk akhir, QC finish good, gitu. Jadi akan dipecah-pecah. Ini pun juga punya QC-nya masing-masing. Jadi nggak mungkin tim QC itu mengevaluasi semuanya. Itu nggak mungkin. Ya. Tapi nanti akan ada di atasnya ini biasanya adalah QC SPV. Gitu. SPV baru mereka melihat data-data dari ini saja misalnya. Dan ini gitu. Lalu yang ini ada supervisornya lagi. Lalu di atas supervisor baru QC manager. Manager mengkoordinatori QC produksi dan juga QC bahan pengemasnya gitu. Jadi ya itu tahapannya, memang hierarkinya seperti itu. Kalian kalau sudah tahu semua nanti QC manager, ya udah kalian perlu mengetahui semuanya, tapi dalam tingkatan sudah bukan dalam tingkatan samplingnya lagi, tapi hanya melihat data-datanya, lalu kondisi proses mana yang perlu kalian intervensi. Misal ada masalah apa, langsung intervensi ke situ, bekerja sama dengan produksi. Kayak gitu. Jadi kerjanya dari QC ini adalah dengan QA dan juga dengan produksi. Gitu. Sampai di sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, masih ada 10 menit lagi waktunya. Nah, yang belum, oke. Saya share lagi ininya, masternya. Aduh. Monggo kalau ada yang belum silakan absen. Dan kalau ada yang mau ditanya silakan tanya. Bagaimana, ada yang tertarik ke QC jadinya? Makin tertarik, makin takut? Atau sudah siap kerja praktek kalian? Nah, atau magang, saya juga kurang tahu magang kalian gimana. Ya, tetapi ya itu adalah contohnya yang akan kalian hadapi. Gitu. Oke, ngomong-ngomong soal production, soal industri, nanti ini ada snippetnya aja, ada sedikit banyak. Ini aside from this ya, aside from perkuliahan. Rencananya teman-teman dari TPHP angkatan saya, angkatan 2010 akan mengadakan lagi webinar sesi keduanya untuk industri. Kita akan mengajak teman-teman kami, selain Mas Azam yang kemarin sudah tampil, untuk sharing gitu, lebih detail lagi, in depth lagi mengenai kerja di industri itu seperti apa sih gitu ya. Insya Allah akan rencananya akan diadakan setelah kalian UAS, yaitu bulan Januari atau Februari mungkin, kita lihat gitu. Tapi kemungkinan akan setelah kalian UAS gitu. Kita melihat jadwal kalian kok, tenang aja gitu. Ya kita doakan saja supaya acaranya bisa lancar gitu. Dan kalian harapannya adalah tetap ke kalian lagi, kalau kalian bisa akan jauh lebih paham lagi, lebih kebayang lagi untuk masuk ke industri. Oke. Izin bertanya, apakah orang yang sudah bekerja sebagai QC bisa pindah haluan menjadi QC atau sebaliknya? Sangat bisa, sangat mungkin sekali gitu. Untuk pindah divisi sangat mungkin. Ya, jadi
Ya bisa aja kalian memang perform di QC, lalu teman-teman dari QA menganggap oh kalian tidak hanya sekedar bisa melakukan proses pengujian, tetapi bisa sampai ke proses reviewing dokumen, bisa sampai ke prosesnya meneliti permasalahan ada di mana, gitu. Kompetensinya kalian itu sudah bukan masalah alat-alat lab lagi, gitu kompetensi kalian. Kompetensinya bisa masuk lagi ke yang lebih manajerial, gitu. Nah itu bisa lagi naik ke bagian atas, gitu. Itu sangat-sangat mungkin. Makanya banyak-banyakin kompetensi soft skill kalian, gitu. Ngebaca data, baca data itu harus penting. Kalian harus bisa nggak cuman ngambil data, tapi membaca data, itu menginterpretasikan data, itu juga harus bisa ya. Gitu. Managerial skill juga ya kalian bisa lah, harusnya bisa ya. Kalau udah banyak organisasi, apalagi ikut-ikut ya manage orang lah, manage teman kalian sendiri, kalian akan tahu. Oke, itu aja dari saya. Masih ada lagi belum ini yang apa ini namanya? Oh, Sebentar, Pak. iya. Halo, gimana Mbak? Diketik aja coba Mbak, mungkin nggak jelas ini. Ini kayaknya sudah selesai semua ya partisipan semua. Ada yang belum? Kalau ada yang belum atau ada yang kesulitan dalam absen nanti bisa foto aja ininya, lalu kirim ke WA saya. Gitu aja ya. Tadi Mbak siapa yang mau nanya atau apa? Oh ya gimana Sabila Ainun? Kenapa Mbak? Maaf, mau absen tapi tadi tidak bisa. Oh gitu. Atau nanti ini aja Mbak. Sudah ada belum? Oh udah. Oke. Sabila Ainun. Oke, kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya semuanya.